Aduh, sekarang kan bermana and all the way after. Alright, and then was to work about benar ini and berkapis. Pejabat dan Bayar doa tapi dapat wajib dan wajib hidup kita soal batu tanya ke tapi boleh tanya kau Ustaz Guru saya ya kata wajib berkait banyak betul full apa Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh? Aya anu ditaroskeun ieu teh. Oh, betul Nya turun Kang. Aduh. Lain asa jarang-jarang ieu teh aduh. Lain asa rarewas kieu ieu teh aya naon? Assalamualaikum jarang-jarang ka dari ieu. Aya pedoge naon ieu teh ye? Eta ieu teh Kang tadi teh aya nu ditaroskeun. Tadi teh abdi teh atos di paling itu tadi teh atos di warung penak sareng warudak di dinya tah di payun tadi teh ku abdi teh ditaros teh parwasa terus ku abdi teh ditaros terus zakat acan saur cenah zakat mah teu wajib cenah mah kumaha tah menurut akang nya tapi ka di sararea teh bade naroskeun gitu Kang. Oh gitu. Lain atuh saha eta nu nyebutkeun zakat teu wajib teh teu balik pisan kudu disusul ya mah. Aduh, wajib zakat make lah ku akang insyaallah mun aya waktos urang etanya urang jelaskeun permasalahan tentang zakat. Tuh aya alusna oge deui kitu nya. Aya depan bakal nyang hadepan lebaran gedeung deui. Urang jelaskeun heula tentang masalah berjakatan nya zakat fitrah ame ke parele meh eueuh nu jiga bieu deui gitu. Aya antek wajib non zakat wajib bahaya mah balik nya orang terangkeun. Oh, mohon atuh Kang ari kitu mah abdi ge hoyong peneranganna ti akang teh da saur si jalma mah keur itu ka abdi teh nyariosna cenah teu wajib zakat mah matak abdi teh PDW tadi teh kitu nyariosna. Neng pangyanakeun kitab eta kitab zakat fikih kitab fikih. Cai, suguhan cai. Puasa gini. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat al-fitr atau zakat an-nafs, yaitu zakat jiwa yang dibayarkan setahun sekali. Disebut zakat jiwa karena salah satu tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan dan memurnikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan memberikan beras atau makanan pokok kepada mereka yang berhak menerima zakat. Selain itu, makna dari zakat fitrah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada mereka yang kurang mampu, dengan membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Lalu, bagaimana hukum zakat fitrah? Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim baik laki-laki, perempuan yang sudah dewasa maupun anak-anak. Kriteria bagi mereka yang wajib bayar zakat fitrah adalah muslim merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Dan juga muslim yang mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang Hari Raya Idul Fitri, serta menemui hari-hari bulan Ramadan dan awal jatuhnya 1 Syawal. Jika seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, tanggal 29 atau 30 Ramadan, ia dikenai zakat fitrah. Demikian pula, jika ada anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, ia tetap dikenai zakat fitrah. Nah, kewajiban zakat fitrah adalah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anaknya.
Lalu berapa besaran zakat fitrah? Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Nabi Muhammad SAW memerintahkan dilaksanakannya yaitu sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Itu menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini juga dirumuskan para fuqaha bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok, yakni beras, gandum, jagung, dan lainnya. Menurut ukuran sekarang, besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kilo beras atau 3,5 liter ya. Nah, para ulama diantaranya Syekh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sok gandum, kurma, atau beras. Jika membayar dalam bentuk uang, maka besarnya zakat fitrah adalah menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Nah, zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang tunai maupun beras yang harus dilakukan sebelum batas akhir atau sebelum waktu sholat Idul Fitri. Namun apabila zakat dikeluarkan setelah hari raya, hukumnya tidak sah sebagai zakat fitrah dan itu dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, lalu bagaimana untuk niat zakat fitrah tersebut? Niat zakat fitrah yakni nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Niat tersebut yaitu untuk diri pribadi, dan ada pula zakat fitrah bagi diri sendiri dan seluruh keluarga. Bagaimana lafaz niatnya, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardolillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, berarti niat zakat fitrah itu terbagi menjadi 2. Ada untuk diri pribadi, diri sendiri, dan juga ada untuk diri sendiri dan seluruh keluarga. Nah, itu seputar niat zakat fitrah. Adapun juga orang yang membayarkan zakat fitrah disebut dengan muzakki, sedangkan mereka yang berhak menerima zakat fitrah disebut mustahik. Nah, siapa saja yang disebut mustahik? Nah, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. 1. Fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. 3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. 5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Gharimin, atau mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. 7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. 8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada mustahik zakat, ada orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Tah gitu merenya penjelasan seputar tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan aya manfaatna khususnya bagi akang Bang Internya, umumna bagi aranjeun sadaya da sami akang ge diajar kene ieu mah urang sharing we nya sanes ayeuna ngabejan itu mah sharing nya kan eusi nama keneh-keneh ieu teh kalam Allah meureun ilmu Allah ditepikeun sareatna ku nya. Mudah-mudahan manfaat barokah kayak dilaksanakan dina ngunyian takbir ya bade siang nak mangga bade malam nak mangga nya penyerahan zakat nama. Tah gitu mohon Kang atur nuhun satajana parantos didugikeun perkawin zakat fitrah. Tah kitu nenda kadang teh dia Kadang anak tong salake abis si jama da kita nanti si jama. Kayak mau percaya ke batu, percaya makan dengan tos. Iya mah tengah atas Percaya kan apa namanya.
Ya, secara aku internet terus ngawagat. Terus awalnya sih kita nanaon lebih nggak daun di bumi. Ya, nama si Mabis ada nom pada boleh Bukannya di. cai-cai gitu. Tahu ya, satu saya nama tuju iya. Atas karet saya tahu. Ya, jadi ngawagatnya kami pada pamit jelas. Ya. Terus kan. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.